Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa bergabung di Manufacturing Digital Hub yang ada di Expo Manufacturing Indonesia. Dan ini adalah hal yang menarik sekali karena kita dari Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Aptiknas diberikan kesempatan bisa ada di area Manufacturing Indonesia. Area Manufacturing Indonesia ini pameran Expo yang telah dilakukan lebih dari 30 tahun dan ini menjadi ajang menarik kita bisa mengeksplor berbagai solusi dan teknologi terkait dengan smart manufacturing yang sekarang ini sedang ngetrend di Indonesia, apalagi semenjak ada Making Indonesia 4.0 ya Pak ya. Betul sekali. Nah jadi dan dalam kesempatan kali ini saya bersama dengan Pak Eric Rudolph ya yang akan menyampaikan tema menarik namanya 3D Scanning as Solution ya, temanya pada diskusi siang kali ini 3D Scanning as Solution. Pak Eric Rudolph ini dari PT Evolusi Kreasi Indonesia atau Evolusi 3D. Silakan Pak Eric bisa menyampaikan bahannya. Siap. Mungkin pertama-tama saya perkenalkan kenapa sih evolusi ya. Dalam arti orang-orang mengatakan oke, kita bisa langsung berubah dengan cepat. Wah, ini resolusi dan kawan-kawan. In fact, tahu atau tidak 3D scanning itu udah dari tahun 1960. Udah tua banget dan dia terus berevolusi sampai secanggih sekarang. Dan itu yang kita bawakan di Indonesia ini. Kita Evolusi 3D. Kita sebagai konsultan 3D teknologi yang membawakan informasi ini. Saya sendiri adalah Eric. Saya berpengalaman di Jerman. Saya udah menggali ilmunya sebagai engineering di Jerman, berlalang buana ke Australia sampai ke China dan menemukan teknologi ini eksis di sana, tapi di Indonesia masih belum benar sekali. Dan ya udah, kalau emang di sana bisa membesarkan perusahaan-perusahaannya, ini harus orang ketahui di Indonesia. Tapi tentunya ada tantangan. Teknologi 3D scanning berbagai macam, teknologi 3D printing berbagai macam. Tahu dari mana yang tepat, buat apa penggunaannya, mari kita ulas di sini. Nah, jadi kita sebagai 3D konsultan dengan background dari Jerman, dengan tim-tim yang berbagai macam negara, dengan pengalaman yang sangat luas, kita punya satu misi di sini yang sangat kuat dan kita selalu jalankan. Bagaimana kita bisa mentransformasi bisnis-bisnis orang-orang ke next level dengan bantuan 3D teknologi. How? Orang-orang kadang nggak kepikiran. Itulah, coba konsultasikan kepada kami di sini. Saya ambil contoh seperti apa. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada suatu gear. Anggaplah gearnya rusak, fine. Coba lihat di bagian gigi-giginya ini. Saya kasih semua alat ukur yang ada di dunia. Coba bantu saya ukur. Siapa yang bisa mengukur ini dengan cepat? Saya nggak yakin ada. Saya sendiri aja kelabakan, terlalu banyak. Udah gitu pertanyaannya, saya mau butuh 1 biji, 1 buah. Coba saya mau besok langsung jadi. Gimana caranya? Oh, lo pakai cara tradisional, pusing 7 keliling adanya. Welcome, dengan teknologi-teknologi yang ada, semua itu menjadi memungkinkan. Ini aja baru satu barang ya, lihat. Coba lihat barang-barang di sekeliling Anda semua di sini. Gimana sih produksinya, gimana sih mengkopinya, gimana sih ngebuatinnya. Kadang kita take for granted, oh ini barang udah ada, nggak tahu prosesnya sesusah apa. Tapi beruntunglah dengan adanya 3D scan dan 3D printing, kita empowering digital transformation for many industry, karena itu dipermudah banget sekarang. Ini adalah hal-hal yang orang ternyata terlupakan bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang kalau misalnya kalian lihat sekitarnya udah mulai naik daun. Nah, saya ingin menanyakan kepada Anda, apakah Anda ingin mendesain 3D model dengan cepat dan presisi? Of course, semua pingin cepat, pingin dibuat. Di sini ada kasusnya, misalnya kita mau membuat untuk animasi produk kita, nggak gampang kalau yang cepat, apalagi kalau udah jadi. Kita mau ngambil referensi untuk buat produk lainnya, nggak mudah juga kalau misalnya nggak ada alat bantu. Kita ingin menduplikasi seperti gear yang tadi, gambarnya kagak ada, gambar satu-satu, nggak mudah kalau nggak pakai teknologi yang tepat.
Di sini kita bisa mempercepat dan membuatnya presisi dengan teknologi yang tepat. Apakah Anda ingin mengembangkan produk dengan mudah dan cepat? Dulu mungkin teman-teman masih terbiasa yang pakai 2D drawing, mungkin masih pakai pensil. Luar biasa capeknya, apalagi customer-nya minta ganti model. Kalau bisa kita bujukin customer ya biar nggak ganti model. Nah, dengan adanya teknologi yang semakin canggih dengan 3D software yang tepat, kita dapat melakukan modifikasi lebih baik lagi. Terus sudah selesai modifikasi, Pak saya minta prototipenya besok langsung jadi. Ada produksi sekarang, ada 3D printing lebih cepat lagi. Pak hasilnya cocok gak sih? Sesuai harapan kita atau enggak sih? Ada kita dengan 3D scanning kita bisa inspeksi lagi, hasilnya jadi sesuai. Problemnya di sana aja. Bahkan untuk hal-hal yang lain seperti mendapatkan data 3D dengan mudah, cepat, dan presisi. Nih ada tumpukan pasir nih saya kasih. Untuk perusahaan semen-semen ada orang stockpile di sana. Mereka harus stock opname setiap bulannya. Ngeliatin pasir setumpuk setinggi berapa puluh meter. Pusing atau nggak pusing gitu loh. 3D scanning lagi jawabannya. Ada kebetulan ada pemain 3D printing, dia itu juara ya, rekor muri membuat revitalisasi. Jadi ada lokomotif tua dibuat miniaturnya. Berapa lama ngebuat ini? 2 hari. 2 hari segede gaban. Pakai 35 3D printer langsung dijalanin bareng-bareng 2 hari langsung jadi. Pakai cara tradisional kapan jadinya? Belum lagi kadang-kadang kita menemukan kasus-kasus kita udah punya gear, kita udah punya barang, udah dipakai, misalnya ban. Kita ada klien punya ban dari produksi, pertanyaannya cuma satu, di ban tahan lama berapa lama? Kalau saya pakai bisa tahan berapa lama? Saya scan bendanya, setelah dipakai saya scan lagi bendanya, saya bisa bandingkan dan melihat perubahannya di mana. Dan saya tahu kualitas barang yang kita miliki. Itulah beberapa contoh dari teknologi dengan ada 3D scanning, dengan ada 3D software, 3D printing, hasil final partnya pun juga bisa kita inspeksi lagi. Ujung-ujungnya yang kita bantu itu apa? Yang kita fokuskan itu bukan printing, bukan scanning, bukan software ya. Bagaimana 3D teknologi ini dapat membantu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih presisi dengan ada alat-alat 3D teknologi. How? Itulah service yang kita berikan, 3D solution. Pertama kita bisa mulai dengan namanya digitalisasi. Artinya apa? Kan kalau misalnya orang-orang nggak mungkin beli langsung 3D scanner yang harganya berapa juga, kita ada servisnya, kita berikan biar Anda rasakan langsung bagaimana 3D scanning dapat berguna. Udah di 3D scan ada yang minta buat prototipe atau nggak mau membuat final part langsung tapi cuma satu. Kita bisa melakukan servis namanya fabrikasi dengan teknologi 3D printing, 3D scanning. Kita bisa melakukan itu servisnya. Tapi ada beberapa customer dia maunya apa? Wah saya setiap hari ngeprint, oh saya setiap hari inspeksi. Saya sih senang-senang aja ya mereka servis terus setiap hari ya. Tapi lebih masuk akal silakan integrasikan teknologi yang tepat supaya lebih mudah, lebih cepat, lebih presisi di dalam perusahaan mereka. Ya lo mau servis ya boleh dong, balik lagi, saya senang-senang aja yang itu. Nah intinya dengan digitalisasi ada benda nyata kita buat jadi digital dengan presisi, cepat. Contohnya banyak kok. Evolusi sudah bantu di dunia advertising, talent-talent, artis-artis kita scan. Mau otomotif kita scan, traktor-traktor, pesawat terbang, stockpile, museum. Itulah proses digitalisasi, keadaan barang-barang nyata jadi digital. Ada proses yang lain fabrikasi, itu kebalikannya, gampang. Idenya ada gambar digital, kita jadiin benda nyata lagi, yang udah dimodifikasi, biar nggak kelihatan pencuri dong ya kalau niru ya. Nah di sini dengan adanya 3D printing, konsepnya adalah layer by layer. Seperti yang kita bisa lihat benda yang di sini, dia itu bendanya itu kelihatan kokoh, tapi itu pembuatannya itu dari layer by layer, carbon fiber loh. Jadi ini sekuat apa bisa menggantikan metal. 3D printing itu nggak harus metal. Kadang-kadang orang berpikir, wah metal paling kuat. That's not true. Ini saya harus kencangkan itu. Karena metal paling kuat, plastik paling kuat. Kembali lagi desainnya kalian buat seperti apa. Mau metal 1 mili sama plastik 10 cm ya, kekuatannya plastik 10 cm dong. Nah, kita bisa permainan dari sisi desainnya di sini.
Dan penerapannya kayak misalnya buat prototipe, buat gear, kita ngebuatin jigs di sini, miniatur. Bahkan kalau misalnya kita sudah tahu teknologi yang tepat, mold yang biasanya menggunakan metal pun bisa menggunakan hasil 3D printing. Jadi kita bisa nyetak hasil plastik dengan hasil 3D print. Atau untuk healthcare dan untuk part-part yang kuat pun sudah memungkinkan dengan adanya 3D teknologi ini. Nah, kembali lagi, kalau sering sekali menggunakan services, ROI-nya nggak balik, bocoran lah, gitu lah. Nah, makanya kita bantu mengevaluasi teknologi mana sih yang bisa berguna. Scannernya aja ada berapa biji, printernya aja ada berapa buah, softwarenya ada berapa banyak, brandnya ada berapa banyak. Pusing-pusing lah. Tapi nggak usah khawatir. Karena kami sebagai konsultan 3D teknologi akan membantu mengevaluasi proses produksi yang Anda sudah miliki dan kita identifikasi solusi 3D teknologi mana yang bisa cocok untuk itu. Ujung-ujungnya apa? Lebih mudah kerjaannya, lebih cepat sama lebih presisi lagi berkat 3D teknologi. Seperti contohnya ada perusahaan mold. Salah satu customer kita, ini adalah kejadian real dari perusahaan-perusahaan yang kita handle. Setiap hari ngukurin mold. Setiap hari, mungkin beberapa pakai CMM, lambat. Tapi kalau perusahaannya itu butuh cepet, time is money ya, efeknya gede ya. Pakai 3D scan langsung, setiap hari belilah 3D scanner, silakan terapkan. Untuk pengajaran, kalau setiap kali dia harus pinjam, mahal juga. Nih barangnya langsung dipakai untuk pendidikan. Arsitektur pas ada ide mau buat bangunan langsung dicetak, bisa di print. Otomotif produksinya banyak banget dari sisi pembuatan jigs, dari sisi quality control, dari sisi untuk membuat packagingnya. Again 3D scanning bisa dipakai setiap harinya dipakai. Termasuk untuk industri karoseri ataupun untuk stok omnam. Dan ini masih banyak lagi customer-customer kita sudah menggunakan teknologi ini. Banyak banget ya. Nah, ini real case study, salah satu yang sudah terjadi dari customer kita. Mereka mau menduplikasi untuk produksi ulang bendanya di Indonesia. Well, kasusnya apa? Setiap kali dia import dari luar, yang untung siapa? Negara lain. Gimana meningkatkan kesempatan di Indonesia? Mari kita duplikasi dan kita modifikasi ala kita sendiri. Di sini kita bisa, di sini dia membuat bearing crane untuk kapal. Jadi di kapal itu ada crane, dia untuk muter-muternya itu ada bearing segede 2,5 meter. Berkali-kali mereka mengukur secara manual dan gagal berkali-kali dan ruginya berapa ratus juta. Dan kita datang langsung memberikan solusi 3D, oke kita scan aja, kita buat gambarnya, sekali buat langsung jadi. Dan sejak itu mereka buatnya di mana? Di Indonesia dengan TKDN yang meningkat. Salah satu fungsinya dari 3D teknologi. Customer yang lain, this is foto juga real ya, ini real case dari perusahaan yang kita handle di sini. Mereka membuat namanya dam body part bagian belakangnya. Kita tahu namanya haul truck, bukan truk biasa. Truk mining itu ukurannya itu gede banget, ekstrim. Saat ini mereka ngukurnya manual. Kagak jadi-jadi, again, nggak presisi. Akhirnya kita datang, ini ada teknologi yang tepat, 3D scanning yang seperti apa. Kita bantu membuatkan gimana pembuatan untuk dam trucknya ini. Langsung jadi dalam beberapa hari yang mereka berhari-hari nggak selesai. Itu baru beberapa case tadi kita menghandle berbagai macam industri. Dari museumnya ada, advertisementnya ada, pembuatan produk, healthcare, mining, energy, many things tanpa kalian sadari. 3D printing dan 3D scanning sudah di sekitarnya membantu mereka. Tinggal masalah waktu, tinggal nunggu ngebum. Nah, kita berbagai macam brand yang ada di sini sudah kita handle, dari BUMN kita handle, dari perusahaan swasta kita handle, perusahaan kecil sampai besar dan edukasi kita handle semua. Dan itulah kenapa evolusi 3D kita itu benar-benar expert 3D to the max ya, dalam arti kita pelajari semuanya. Alatnya kita itu nggak cuma satu, artinya banyak-banyak orang mengatakan, wih alat printer satu aja, siapa bilang? Kalian pikir apakah satu 3D printer untuk bisa semua? Kalian pikir apakah 3D scanning bisa untuk semua? Not true. Nah itulah makanya kita alangkahnya lengkap untuk membantu setiap industri. Kita sangat optimis dengan semua hasil-hasil kepuasan yang mereka
berikan feedbacknya positif semua. Kita layanannya di seluruh Indonesia, nggak cuma Jakarta, seluruh Indonesia kita terbang kemana-mana untuk membantu mereka. Dan nggak cuma masalah barang, kita itu sangat unggul dalam penerapannya. Nggak cuma barangnya, penerapannya. Solusinya lengkap dari A sampai Z, kita udah pernah ngalamin. Dan kita memberikan inovasi-inovasi terbaru, R&D terus tentang teknologi ini yang orang nggak kepikiran di luar pemakaiannya seperti apa. Kita dinobatkan sebagai top 5 dari Positive Impact dari Meridian Entrepreneur. Kita menjadi pembicara di asosiasi-asosiasi, mendukung kompetisi internasional. Kalau ada yang tahu WorldSkill, pemenang dari Indonesia hasil didikan Evolusi 3D. Dia belajar dulu di kita bagikan ilmunya dan dia memenangkan WorldSkill 2019 termasuk tahun ini. Kita top 20 dari salah satu startup industri dari Kemenperin, dan tidak hanya cuan, bagaimana memberikan dampak positif. Kita membantu 1000 gerakan tangan palsu, kita membuatkan face shield langsung dalam beberapa minggu, langsung 300.000 face shield langsung keluar di seluruh Indonesia melalui asosiasi Print 3D, termasuk di zaman pandemi. Kita salah satu perusahaan yang bukannya turun, tapi malah terus melejit. Itulah kenapa kita terus bertahan. Dan tidak sebatas itu, kita tahun ini mengadakan 3D Summit, 3D Teknologi Summit, di mana mengedukasi masyarakat pemakaian seperti apa. Anemonya luar biasa, beritanya udah ada di mana-mana, didukung oleh Kemenperin untuk acara ini. Dan tentu tidak hanya hari ini, tidak hanya tahun ini. Tahun depan kami akan mengadakan lagi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung, ingin meramaikan, ingin membantu memberikan dampak positif terhadap integrasi 3D teknologi, silakan bergabung, silakan melihat apakah jadi exhibitor, apakah jadi pengunjung. We are very welcome. Karena at the end, saya sendiri tidak mampu untuk mengakomodasi semua. Saya membutuhkan kolaborasi dari teman-teman semua yang percaya dengan 3D teknologi dapat menginspirasi, mengembangkan berbagai macam usaha di berbagai macam industri untuk memajukan mereka, dan mereka akan respect dan secara tidak langsung membantu bisnis Anda sendiri. Silakan kalau yang tertarik. Dan itulah Evolusi 3D. Kami siap mentransform manufaktur to the next level dengan 3D teknologi. Saya Erik dari Evolusi 3D dan the head of Asosiasi Print 3D mengucapkan terima kasih atas yang Anda sudah luangkan waktunya ini mendengarkan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, makasih Pak Erik ya. Jadi sekali lagi applause ya buat Pak Erik ya. Jadi ini semangat yang baik ya, karena Indonesia akan tetap perlu orang-orang kayak Pak Erik nih Pak. Ya, karena kami di Aptiknas juga suka bikin pelatihan animasi ya. Ya. Itu setiap kali lulusannya keluar itu langsung disedot sama industri. Ya. Nah, yang 3D ini juga penting ya. Kalau kita ini tadi saya lihat nih, together we create 1 million competent 3D engineer ya. Yes. Jadi ini satu hal yang menarik sekali ya. Nah, Pak Erik mungkin 1-2 pertanyaan ya sebelum kita tutup. Siap. Ini berarti ada asosiasinya sudah, komunitasnya sudah ya kan, industrinya juga sebetulnya ada, peluangnya ada sebetulnya ya, gede banget. Nah ini yang menurut saya kadang-kadang orang Indonesia ini kurang melihat itu Pak, peluangnya itu Pak. Itu dia, saya juga menyadari itu Pak. Makanya tolong bantu, ini salah satu mimpi dan belum kejadian. Semoga terkabul mimpi ini, bahwa ada namanya suatu pameran, suatu event 3D Teknologi Summit, di mana di dalamnya itu para pemain 3D dan para penerap 3D bersama di sini, dan para edukasi 3D untuk melihat bagaimana penerapannya. Iya. Jadi ini menarik ya. Nanti mudah-mudahan bisa kerjasama ya sama Aptiknas ya. 100% bisa. Ya, jadi biar bisa bersinergi sama-sama kita mengembangkan industri 3D di Indonesia ya. Yes. Oke, jadi ini harusnya bisa menjawab, karena menurut saya sebetulnya banyak juga yang masih melempar pekerjaan 3D-nya ini ke luar negeri ya Pak. Oh sering, banyak, mereka nggak tahu aja di mana yang bisa. Nah iya kan, jadi satu nggak tahu di mana yang bisa,
Terus yang kedua bahkan kadang-kadang mungkin dari luar Bapak terima job juga kali ya. Suka terima juga nggak dari luar nih Pak? Kadang-kadang malah dari misalnya contoh ada negara yang paling dekat Singapura. Singapura Gitu ya. kan Kebalikannya, karena menariknya gini loh. Di saat kita udah memiliki kemampuan 3D gitu ya. 3D itu luas. Printer bisa di mana-mana mereka sama. Tapi kunci dari 3D itu adalah kemampuan kita mendesainnya. Ya, ya, ya. Nah itu dia dari berbagai macam negara dia bisa datang karena melihat orang Indonesia kreatif-kreatif. Harganya terjangkau buat mereka. Luas. Ya, ya, ya. Nah ini menarik ya karena kita juga ada mitra Fab Lab itu Pak. Yes. Yang mereka juga bisa bikin di banyak tempat. Mereka buat pabrik-pabrik kecil, fabrikasi, tapi desainnya sebetulnya kan bisa dari mana aja ya. Betul, ya. betul. Lebih dari desain, lucunya 3D scanning dari luar negeri bisa datang juga. Ya, ya, ya. Contoh kasus nyata di tempatnya kita, customer dari salah satu negara, saya nggak usah sebut negaranya nggak apa-apa. Dia bilangin, kami memproduksi aftermarket part untuk di negara itu, tapi mobilnya itu adalah mobil buatan Indonesia yang diekspor ke sana. Oke. Mereka mau mendahului pasar dong. Pak, tolong pinjemin mobil di sini, tolong di scan data scanner kirim ke India. Oh, oke. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oke, ini menarik sekali ya Pak Erik. Sekali lagi kita applause buat Pak Erik. Terima kasih.